Sesaat lagi Anda akan menyaksikan adaptasi kebiasaan baru Provinsi Jawa Barat yang dipersembahkan oleh Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Aku bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, mahligai rama-rama, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala. Selalu berseri, alam indah bermain di khatulistiwa. Persada senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermain di Ambon Sungai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wilujeng Wengi. Disiarkan langsung dari halaman gedung Sate Bandung. Selamat datang di acara sosialisasi adaptasi kebiasaan baru Jawa Barat atau AKB Jabar. Iya, sosialisasi ini bertepatan dengan peringatan 75 tahun Jawa Barat dan 100 tahun Gedung Sate. Dan momen ini sangat bersejarah, menjadi momentum untuk mengajak masyarakat dan tentunya kita semua agar lebih sadar dan juga disiplin dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru. Dan tentunya ini adalah sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Dan pada kesempatan kali ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bank BJB sebagai pendukung utama acara ini. Atur nuhun, Bang Nuhun, BJB, Bang terima kasih. BJB. Ya, seperti yang kita tahu bahwa virus corona ini telah merubah segala aspek kehidupan kita ya Tige ya. Betul. Mulai dari kebiasaan di rumah, di tempat umum, ketika berkendaraan, bersekolah, bekerja, dan saat melakukan aktivitas lainnya. Iya, dan pastinya mengubah kebiasaan itu kan memang butuh waktu. Dan tentunya harus selalu diingatkan agar dapat berubah menjadi satu kebiasaan baru yang dilakukan secara otomatis. Betul sekali. Tapi kami berdua mah yakin masyarakat Jawa Barat mah narurut sama pemimpinnya. Betul. Bisa menjalani adaptasi kebiasaan baru ini sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Toh ini kan kebaikannya buat kita juga dan juga buat orang lain. Yang paling sederhana saja yang bisa kita lakukan adalah 3M. Iya, Ayo, betul tahu sekali nggak apa? ya. Yang pertama, yang kesatu adalah mencuci tangan. Ayo cuci tangan rajin-rajin. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak seperti Menjaga kita jarak. ini, Nal. Ya bahkan kami pun sebelum membawakan acara ini juga telah melakukan serologi tes ya. Iya. Alhamdulillah hasilnya non reaktif, begitupun yang menjadi pengisi acara. Iya, betul. Ya, nah jadi hari ini selain ada hiburan khas Jawa Barat, kedepannya juga nanti kita akan berbincang dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil yang akrab dipanggil Kang Emil. Iya betul. Dan jangan lupa juga nih kami membuka kesempatan bagi yang mau berdonasi untuk membantu siswa dan guru yang memiliki keterbatasan kuota dalam kegiatan belajar mengajar di era pandemi ini dengan cara scan QR code di layar ini. Sok atau di scan ya. Ada tuh di sebelah kiri ya. Orang Jawa Barat mah berehan, bager, dermawan ya. Betul. Baiklah, sekarang kita akan saksikan lagu khas Jawa Barat yang akan dibawakan oleh Mojang dan Jajaka dari Bandung. Ya, ada Kang Hedi Yunus dan Melodi Laksani. Pemirsa, selamat menyaksikan. Es lilin mah ece kalapa muda dibantun mah ece didorong-dorong abdi isin ece ku sadayana bade kaul aduh seueur kakira. Es lilin mah akang buatan Bandung dicandana akang kacipaganti abdi isin akang
sadulur sadayana semuanya, saya Dewi Gita ingin mengingatkan di new normal ini ada AKB, adaptasi kebiasaan baru. Apa kebiasaan baru yang harus kita adaptasi? Ada yaitu 3M. M pertama adalah mencuci tangan, M kedua yaitu memakai masker, M ketiga apa saudara-saudara? Menjaga jarak. Tong hilapnya. Dirgahayu Provinsi Jawa Barat ke-75, mari membangun Jabar untuk Jabar juara lahir batin. Disiplin adalah salah satu prinsip hidup saya. Saya selalu berusaha mengerjakan tugas saya dengan baik dan selesai tepat pada waktunya, termasuk membayar pajak. Lewat Bank BJB, saya bisa membayar kewajiban pajak saya tepat waktu. Ingat pajak, ingat BJB. PLN Distribusi Jawa Barat memberikan dukungan penuh bagi kesinambungan bisnis dan investasi di seluruh Jawa Barat. Gardu PLN, trafo distribusi lebih dari 57.986 buah. Panjang jaringan tegangan rendah mencapai 121.832 km sirkuit. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, lebih dari 14.442.702 pelanggan di seluruh Jawa Barat. Dirgahayu Provinsi Jawa Barat ke-75, mari membangun Jabar untuk Jabar juara lahir batin. Sampurasun, saya Dinus. Dalam era adaptasi kebiasaan baru, saya mengingatkan untuk selalu melakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ulah bandel. kenalan. Aduh, terima kasih ini untuk panitia, sengaja lagunya terinspirasi dari saya. Neng Gelis? Neng Gelis. Dari mana kamu tahu itu lagu Itu buat kamu? saha anu acuk hideng. Iya.
Itu saha anu acuk berem, hik berem. Ayo bereman betul. Berarti memang lagunya untuk saya. Kalau ada nenggelis kan pasti ada Akang Kasep. Terima kasih hatur nuhun. Bukan kamu. Ini udah dandan begini masa nggak dibilang Yang kasep. Kasep tuh sebelah kamu. Nggak ada orang. Ada. Tike. Ah kamu mah jadi merinding nih. Beneran ada. Coba Nal kamu lihat ke samping kamu. Tidak ada orang di sini yang nonton di rumah semuanya. Lihat ke samping. Ah. Oh, Pangkasepna se-Jawa Barat sih Atuh ini mah atuh ganteng pisan. Kenapa ada yang bayar saya ini? Kang. Wilujeng Wengi, Wilujeng selamat Wengi. malam. Selamat malam. Aduh. Perkenalkan nama saya Kapten Ri. Woi, Tahu panjangnya apa? Apa Pak Kapten Ri? Coba tebak dulu. Saya tahu. Riwe. Ribet. Ribet. Ripuh. Ririwit. Jangan, itu jelek semua. Rindu. Oh, Kapten, tapi memang ini bisa disebut Kapten Riweh karena lagi riweh Lagi sekarang riweh, ini lagi kan. Covid saya jadi kapten. Tapi seger terus mukanya, aneh. Saya mah masih bisa senyum di Instagram, masih bisa bercanda meskipun isinya penuh dengan arti gitu Kan loh. pakai batik Iron Man tuh. Desain sendiri. Oh gitu. Iya. Tapi tengahnya ada telur ceplok kesukaan. Di mana-mana yang spesial pakai telur. Iya betul. Spesial pakai telur, betul. Jadi menjaga supaya tidak pertama tentu batin harus kuat. Batin harus kuat. Yang kedua selalu berada dengan orang-orang yang optimis, berada dengan orang-orang yang selalu positif. Ya seperti Kang Ronald Tehtike lah. Alhamdulillah. Karena kalau bergaul dengan orang pintar pasti ke bawah pintar. Betul kan. Tapi kalau mau bergaulah dengan Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah. Ini sebentar ada yang perlu diganti dulu katanya kalau orang kasep nggak boleh. Orang kasep harus diganti bingung katanya. Bingung kode-kode, bingung salah tafsir. Ya, tapi ini Kang, jadi sebelum acara ini saya sama Tike pernah live Instagram sama Kang. Oh iya betul. Sama Kapten Ri, ini Kapten Ri aja tuh Kang Emil jadinya nih. Kang Emil. Kang Emil atuh lebih terkenal di Jabar mah atuh tadi Kang kan Emil. ada apa nenggelis pujaan Kang. Iya. Ini Kang Emil pujaan teh cinta gitu. Iya laguna. Ya gini kan, apa nama itu kan Kang Emil bilang bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Iya. Ini antisipasinya apa nih sebagai Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan takutnya Kang COVID-19 di Jawa Barat ini Kang? Ya kalau dari sisi tantangan paling besar tuh Jawa Barat. Iya. Karena COVID ini kan menyerang manusia. Betul. Iya. Kalau manusianya dikit, risikonya sedikit. Ini paling Manusianya banyak, risikonya besar. Betul. Kami ini penduduk terbesar, jumlah nage 50 juta. Wow. 1/5 Indonesia. Maka lahir batin sangat berat lah. Tapi satu kuncinya adalah kebersamaan. Kenapa? Karena di Jawa Barat kita memperlakukan COVID ini seperti perang. Dia itu musuh. Iya. Kalau musuh semua harus bela negara. Bersatu. Bersatu. Yang di depan kalau dulu tentara, sekarang dokter dan perawat. Iya. Yang punya harta bela negara dengan harta. Betul. Yang punya ilmu bela negara dengan ilmu. Saya mah kurang berilmu Yang kayaknya punya kan. tenaga jadi relawan. Sisanya jauhi musuh. Iya betul. Yaitu jauhi kerumunan. Iya. Dengan 3M TA gini kan. Betul. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Apalagi dengan mantan jaraknya kudu jauh. Wah, besar. itu mah jangan. Hati-hati. CLBK. Iya, takut Karena kan mantan itu kan suat-suat. alumni hati. Mantan alumni Makanya hati. hati-hati suka ngajak reuni. Iya. Nah, Kang Emil, ini kebetulan tadi kan sudah di kekhawatirannya bagaimana gitu untuk mencegah lonjakan di Jawa Barat, mungkin langsung aja di Betul. seruan untuk masyarakat Karena Jawa salah Barat. satu yang penting adalah kolaborasi. Ini bukan hanya tugas pemerintah kita semua. Maka salah satu keunggulan Jawa Barat adalah mengajak komunitas. Salah satunya ada PKK, ada Karang Taruna gitu. Yang berkolaborasi bersama-sama. Betul sekali yang disebutkan oleh Kang Emil tadi bahwa memang tidak hanya pemerintah saja yang harus berjuang, tapi masyarakat juga dari PKK dan Karang Taruna yang ikut berjuang juga sama perang lahir Kang batin Emil semua gitu. Harus kompak bergerak. bersama, bersatu ya. Ya udah, baik kita panggil aja langsung ini ya. Ini ada Ketua Umum TP PKK Provinsi Jawa Barat, Ibu Atalia Praratya dan juga Dr. Andes Haji Subhan Daragana Mas Gana ya, Ketua Karang Taruna Jabar ini akan bergabung bersama kami di sini. Siapa ini, Kang? Ini mantan terindah. Mantan terindah. Saking terindahnya saya ajak ke KUA. Waalaikumsalam, mangga Ibu, mangga Teteh, mangga. Damang.
Ya, di bawah cenanya Riosna Bu. Nah, lepat gening Gusti katanya. Tapi kan kebiasaan baru. Jadi sekarang mulai Betul. belajar Itu adaptasi. kebiasaan baru, Iya, tidak nyaman betul. tapi wayahna. Iya. Iya, kalau dari Jadi depan harus nggak di bisa. dalam. Tak kedaki ya. Iya. Alhamdulillah. Teh Cinta Damang. Iya. Alhamdulillah. Iya, Mas Gana Damang. Sehat. Alhamdulillah. syukurlah. Karang Taruna tuh asa inget zaman dulu waktu remaja. Ikutan dulu teh. Enggak. Kirain tehnya ikutan. Karang Taruna itu organisasi kepemudaan yang sampai ke RT RW. Betul. Iya, Jadi betul. ke seluruh cabang ranting se-Indonesia Raya. Iya. Saya mau nanya dulu sama Ibu Atalia ya, Teteh Cinta ya. Ini peran PKK sejauh ini untuk mengedukasi masyarakat sehubungan dengan COVID-19 apa saja sih Teh? Akang penting pisan. Mohon. Yang pertama organisasi yang paling melekat ke masyarakat, paling dekat dengan masyarakat adalah PKK. Betul. Iya, betul. Termasuk mungkin Karang Taruna begitu ya. Iya, iya. Kita itu ada yang namanya Dasa Wisma. Dasa Wisma itu 10 keluarga, Iya. itu ada yang koordinatornya lah. Iya. namanya Oh, Desa Wisma. setiap 10 keluarga Jadi kalau ada di satu Jawa koordinator, Barat itu ya. ada kader 800 ribuan. Waduh, Se-Indonesia seueur ya. ada 4,5 juta. Iya, Itulah iya. kenapa kemudian Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Iya. pada waktu kemarin-kemarin itu langsung menginstruksikan bahwa PKK itu harus turun menjadi garda terdepan. Harus aktif. Begitu, Aktif, harus ya. aktif paling depan. Jadi saat ini ketika ada instruksi dari Presiden, kita tuh sudah jalan duluan. Di Jawa Barat itu, iya tuh di Jawa Barat itu PKK sudah turun duluan untuk menyebarkan 4,3 juta masker sebelum kemarin ya dari Pak Presiden. iya, Kemudian iya. juga kita udah sebar sembako, udah 250 Dapur ribu. umum. Dapur umum 3,3 juta Ya Allah. apa namanya nasi bungkusnya Aduh. gitu ya. Nah kemudian ketika ada namanya PKK hashtag gebrak masker. Masker. Nah ini kan baru nih, Betul. baru tanggal 17 kemarin sudah 3 hari sudah sekitar 650 ribu Ya sudah tersebar se-Jawa Barat. Nah jadi kita masih punya PR lah, nanti insya Allah mudah-mudahan doakan sampai akhir minggu ini mudah-mudahan bisa terkejar 1 jutanya. Jadi dari gitu. sebanyak yang sudah dilakukan itu masih belum selesai sebetulnya ya. belum Masih selesai, banyak tidak akan pernah Nasional. selesai. Jadi itu alasan kenapa saya nggak terlalu stres. Karena ada yang bantu. Iya, ada yang bantu separuh aku lagi. Jadi sosialisasi ya, Iya. penggerakan, terus kemudian juga pendataan itu dilakukan oleh PKK. Jadi kita fungsinya hanya 3 itu, tapi paling penting ada di masyarakat. Betul, yang Gitu. terjun langsung Dan ya, yang lebih pemudanya dekat lagi. dibantu oleh Kang Gana ya kan. Ini mah anak-anak Kang mudanya Gana. Kang Gana ya, Iya gitu teh. ya. Iya, Kang Emil. Mangga, sok. Jadi- Kalau dari Karang Taruna bagaimana nih? Apa? Biasanya kan dibilang katanya kalau anak muda tuh paling bandel, katanya susah dikasih Nah. tahu. Iya, karena Tambah Karang Taruna heula. organnya Pak Gubernur, organnya Pak Kang Emil, organ Pemprov. Jadi kita ada di 5.300 lebih desa dan sekitar 600 kelurahan ada di Jawa Barat. Iya. Ini diinstruksikan langsung begitu seminggu setelah dicanangkan pandemi oleh nasional. Iya. Kang Emil panggil saya, segera disinfektan seluruh gang-gang di Jawa Barat. Luar Teman-teman biasa. Karang Taruna bergerak Betul. Iya. atas instruksi beliau. Hebat. Segera sosialisasikan 3M tadi. Iya. Dan yang ketiga, segera bantu masyarakat tetangga. Jadi hal itu yang kita lakukan terus-menerus proses edukasi sampai Kang Emil Gub menyampaikan bahwa semua desa harus ada gugus tugas untuk pemudanya. Setiap desa. Setiap desa. desa. Nah itulah makanya luar biasa. Iya, mereka betul. kerja. Nah makanya teman-teman ya, ini jangan anggap remeh yang namanya COVID-19 Betul, ini. betul. Karena COVID-19 ini nyata. Dan dampaknya juga ya kita sudah lihat ya banyak korban yang berjatuhan. Tapi kita juga jangan terlalu parno gitu. Tidak jadi beraktivitas. Selama kita mengikuti AKB alias adaptasi kebiasaan baru. Tetap Insya Allah produktif. tetap Nah. produktif. Jadi semuanya bisa lancar lagi semuanya gitu. Nah Betul, yuk ikuti arahan dari Ibu Atalia, dari Kang Gana. Bisa asal mau. betul. Udah tahu ilmunya nggak dijalankan mah atuh ya gimana ya. Iya. Nanti nggak selesai atuh ini teh. Iya makanya selamat bertugas buat Hatur Kang nuhun. Gana sama Ibu Atalia juga ya. Jangan capek ya Bu ya. Wah, insya Dan tetap Alhamdulillah. sehat Bahagia. ini. Iya, teh, sehat tetap dan sehat. bahagia. Baik, Hatur nuhun. baik. Iya, hatur nuhun. Ya, nah sekarang kita akan mendengarkan ini ada yang akan disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Reisa Broto Asmoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dr. Reisa Broto Asmoro mengucapkan Dirgahayu Jawa Barat yang ke-75 tahun dan Gedung Sate yang ke-100 tahun. Semoga semua semakin rukun, jaya berinovasi dan berbudaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, selama pandemi COVID-19 ini masih ada, kita harus selalu waspada.
Wajib bagi kita semua untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan pada setiap aktivitas. Ingat selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan baik dan benar. Mari kita saling tidak beradu argumen. Ini adalah saatnya kita bersatu, bergotong royong, karena saat ini kita semua melawan musuh yang sama, yakni virus COVID-19. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan agar kita dapat selalu aman dari COVID-19 dan tetap dapat terus produktif. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dari Dokter Reisa bilangnya begitu kan? Ikuti. Nah, kalau dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, saatnya melihat kesenian Jawa Barat, tapi yang ini penampilan Betawian katanya. Nah, Nanti kami akan jelaskan kenapa ada penampilan ala Betawian. Ya, nanti kita akan jelaskan. Tapi sekarang mari kita saksikan tari Yapong. Assalamualaikum Kang Cepot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Sampurasun. Rampes. Alah. Nah, Kang Cepot, kita saat ini masyarakat Jawa Barat sedang bergembira. Bergembira karena? Turut bergembira karena kita sedang merayakan hari jadi Pemprov Jawa Barat ke-75 dan Gedung Sate ke-100. Wih, udah 1 abad ya. Iya. Kota Bandung ini kan pusatnya Jawa Barat. Ya betul. Timona Sarumpi ke Bandung ya. Turis lokal, turis mancanegara. Kang Cepot tahu nggak kenapa Bandung didaregdeg ku masyarakat dari luar kota? Karena ada saya yang tampan. Bukan. Oh, bukan. Karena Bandung itu punya daya magnet yang disebut 5M. 5M apa aja, Pak? Yang pertama Mojang. Mojang. Garulis orang Bandung mah. Iya, betul. Kayak sama dengan di Jogja. Di Jogja ada. Kalau di Bandung terkenal peyemnya. Peyem, ya. Peyem Puan. Oh, Peyem Puan. Kalau di Jogja kan Mbak Pia. Iya, dari Jawa, Patok. Jawa Dari Mbak. Patok. Yang kedua itu musik. Musik, Mojang. Di Bandung musik. kan promotor musik dari Bandung. Dari iya betul. Ya ada Bimo, dulu ya ada The Rollies. Ada Ariel Subaha di sini. Ariel Peter Pan, Kang. Oh, Peter Pan. itu mah Ara dia yang Subaha. Yang ketiganya apa coba? Makanan. Makanan. Ya, Mojang musik makanan. Makanan ada seblak. Ada batagor. Ada batagor, ada puyem. Ya batagor. Nah, kita itu mencontek dari Jawa. Mencontek dari Jawa Orang kenapa? Jawa itu kan terkenal dengan peribahasa yang berhubungan dengan kuliner. Gimana? Witing Tresno jalanan soko kuliner. Kuleno. Yang keempat Mall yang keempat itu banyak apa? Mall yang besar-besar ya. Dari mana-mana pada datang, walaupun tebalannya ukur naik nyobaan kan naik lift juga eskalator. Iya, nah yang kelima M-nya itu mainan. Jadi di Bandung, di sekitar Bandung itu banyak tempat bermain. Oh iya. Ada desa wisata itu untuk mendongkrak ekonomi rakyat. Iya. Nah sekarang Kang Cepot, walaupun kita sekarang sedang merayakan hari jadi Pemprov Jabar yang ke-75. Iya betul Pak. Gedung Sate yang ke-100, tapi kita dalam keadaan prihatin karena kita lagi Koredas, sasaran corona. Nah, dianya dalam rangka adaptasi kebiasaan baru. AKB ya Pak ya. Nah, kalau tadi mah Bandung teh 5M.
adaptasi kebiasaan baru mah 3M. 3M. Yang pertama mencuci tangan. Mencuci tangan. Coba ningali tangan parangan cepot. Tuh, Nah, ieu kotor beureum. Tadi tuna, ieu mah tadi tuna. Kedua itu memakai masker. Memakai masker. Aduh, Nah, kan orang ieu nganggo perisai muka. Pak Topik sih jero akuariumnya. M yang ketiga menjaga jarak. Oh, itu 3M seperti bayaran saya, Pak. Wah. Malebu 450. Ngarantosan ya. Mohon siap ya. Sapi-sapi ke gasibu ya. Jangan lupa menjaga jarak, Kang Cepot. Oh, ya jangan lupa ya. Kembali lagi di acara sosialisasi adaptasi kebiasaan baru Jawa Barat yang bertepatan dengan 75 tahun HUT Jabar dan 100 tahun Gedung Sate. Iya, kalau tadi Kang Opik bilang sama Kang Cepot ya katanya Bandung itu gitu terkenal sama 5M. Mojang, makanan, musik, mall, sama mainan. Nah sekarang ada di samping kita nih Neng Tika. Ini juga 3M kalau ini ya, milenial. Iya, masih betul. muda soalnya semuanya. Iya, ini Kang. ada dari JKT48. JKT48 ini teh. Coba siapa aja ini teh namanya? Aku Baby. Hai Baby. Aduh. Halo, aku Shani. Shani. Aku Friska. Kang Emil itu ada yang matanya mendelik di sana Kang. Hati-hati Kang. Sudah pulang. Sudah pulang. Iya, sudah pulang. Ini kalau orang Sunda kan suka bercanda ya. Kang Iya. Emil juga suka bercanda katanya, dengar-dengar. Iya kan orang Sunda kayak tadi banyak humor, Iya, dia tidak betul, stres. betul. Coba saya ada tebak-tebakan. Waduh. Tahu apa? Tahu kan ya? Tahu. Enak. Tahu apa yang paling besar sedunia? Coba. Tahu raksasa. Salah. Tahu 100 kilo. Salah. Jangan, Ih, gemes jangan, deh. jangan ini sedunia, dong, itu masih jangan kecil. ngejek. Tahu apa Kang? Saya tidak tahu. Berarti Nggak tahu Kang tempe. Emil. Ampun. Tahu Ampun. terbesar sedunia adalah tahu isi Sumedang. Oh Astaga. iya benar. Isinya sekabupaten. Biasanya isinya sayuran aja udah Ini mah gede. isinya Ini segede Sumedang. kota masuk ke Iya. isi tahu. Aduh. Nih Kang Emil tadi kan Siap. bilang bahwa kita ini menyasar semua orang di Jawa Barat dari mulai ibu-ibu sampai ke anak muda. Betul. Mungkin nih dari JKT48 untuk mengencourage anak-anak muda yang Minimal ada di Jawa fansnya Barat, lah gitu ya. fansnya ya untuk kenal dengan 3M. Coba diperkenalkan 3M-nya coba ya. Iya. M yang pertama, mencuci tangan. Aduh. Oh, pakai gaya. Ada gayanya saya teh. JKT48. Terus memakai masker. Aku ya. Iya, Ambil set. pakai ya. Gaya, Satu benar. lagi menjaga jarak. Aduh, Oh. kalau digituin buru-buru pengen menjaga jarak, pengen deket jadinya ya. Nol ya. Iya. Takutnya banyak yang jomblo karena banyak yang jaga jarak ya. Iya. ini teh. Dirgahayu Provinsi Jawa Barat ke-75, mari membangun Jabar untuk Jabar juara lahir batin. Kembali lagi di acara sosialisasi adaptasi kebiasaan baru bertepatan dengan 75 tahun HUT Jabar dan 100 tahun Gedung Sate. Ya, ini gedung pemerintahan terindah di Indonesia kata Kang Emil ya Kang ya. Oh, nilainya G9. Oh, sebagai arsitek nilainya 9. Paling keren memang. Iya. Kang gini Kang, ini sebagai Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat, tantangan terbesarnya apa sih Kang? Tantangan terbesar ada dua. Yang pertama mendisiplinkan semua orang. Nah, ya, itu. tidak hanya masyarakat, tapi kita semuanya, Iya. petugasnya, pemimpin. Nah, kedisiplinan ini memang yang paling sulit. Iya. Ya. Ada negara-negara yang pakai lockdown, ada yang tidak. Nah, Jepang contohnya, dia tidak ada lockdown, tapi kedisiplinan masyarakat. Iya, betul. Nah, itu tantangan nomor satu. Tantangan nomor kedua adalah ternyata si COVID ini mendampaki ekonomi juga. Iya, betul. Maka sekarang tidak hanya kesehatan, kita juga harus bergerak menyelamatkan ekonomi supaya lahir batin kita bisa bangkit lagi. Tapi salah satu yang menggembirakan, vaksin sudah dites di Jawa Barat. Nah, itu dia. Doakan dan kebetulan saya juga relawan. Nah, nanti kalau lancar bulan Januari insya Allah kita akan memproduksi untuk seluruh masyarakat Amin, ya Allah. Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Ya ini mungkin yang jadi pertanyaan juga buat masyarakat Jawa Barat. Apa sebetulnya yang mendorong Kang Emil menjadi relawan uji klinis dari vaksin COVID-19 ini? Ya sebenarnya gini, kalau ada rejeki
itu rakyat di depan, pemimpin belakangan. Tapi kalau lagi ada khawatir, pemimpin di depan, rakyat belakangan. Nah kemarin itu banyak hoaks, provokasi. Oh, ini vaksin dari ini nggak jelas dan sebagainya. Rakyat dikorbankan, pemimpinnya nggak yakin dan sebagainya. Maka akhirnya dengan Bismillah saya ikutan ya. Sehingga dengan begitu kalau berhasil saya jadi saksi. Kalau kurang berhasil saya juga jadi saksi sehingga semua nanti informasinya akan valid karena gugus tugas ketuanya langsung ikutan dalam proses ini. Dan salah satu yang menjadi ciri Jawa Barat, kami punya penasehat yang banyak, termasuk penasehat epidemiologis ya. Ada Pak Pandu Riono, ada macam-macam, itu selalu menasehati Jawa Barat. Nah kebetulan nih Kang, kita sudah terhubung dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia, ada Kang Pandu Riono. Selamat malam Kang Pandu. Selamat malam, Jawa Barat. Iya. Sekarang panggilannya Kang. Kang Pandu malam dulu. ini. Panggilan sayang ya Kang. Kalau Kang Emil dipanggil Kang Emil. Nah, itu kan kehormatan banget kalau dipanggil Kang. Iya. Baik nih Kang. Panggil itu gelis, mojang priangan. Alhamdulillah. Baik Kang Pandu, ini sebagai pakar epidemiologi ya, maksudnya langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh kami, masyarakat Jawa Barat untuk mencegah terjadinya gelombang kedua dari pandemi COVID-19 Kang? Jangan mikirin gelombang kedua. Kita bertahan di gelombang pertama saja dulu ya. Amin, ya nggak naik ya. Gitu, kita tekan. Pada prinsipnya kan virus itu hanya pindah kalau kita nggak pakai masker, kalau kita tidak menjaga jarak, kalau kita tidak rajin mencuci tangan. Kalau kita seluruh penduduk Jawa Barat memakai 3M, itu nggak ada gelombang sama sekali. Riak-riaknya aja nggak ada. Apalagi gelombang yang besar. Jadi Jawa Barat kan jauh dari laut. Di sebelah selatan aja lautnya besar sekali. Jadi menurut saya potensial ini dengan ulang tahun ke-75 dan Gedung Sate 100 itu seperti angka-angka yang membawa semangat bahwa kita bisa semua penduduk Jawa Barat melakukan 3M. Nah, sehingga Jawa Barat menjadi provinsi yang pertama kali bisa menekan pandemi di Indonesia. Amin. Jadi contoh gitu ya Kang Emil ya. Jawa Barat menjadi contoh provinsi lainnya gitu ya. Jadi 3M itu kayak lockdown, tapi lockdownnya ke diri sendiri. Mulutnya yang di lockdown, kira-kira begitu. Efeknya sama. Iya. Nah ini. Efeknya sama, betul. Ya, jadi sebetulnya gampang sekali biar kita bisa mencegah COVID-19 dari kita sendiri ya, balik lagi ya Nal ya. Gitu. Nah ini kalau berbicara untuk yang sudah positif nih Kang gitu, ternyata ada yang positif dengan dan atau tanpa gejala. Apa yang harus kita lakukan nih sebagai orang yang ada di sekitarnya? Ya siapapun kita ya kan kalau positif artinya di swab test ya. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat dengan Kang Emil yang bisa meningkatkan testing di Jawa Barat. Penduduknya besar memang, besar sekali dan hebat. Jadi dalam waktu singkat bisa punya mesin PCR yang otomatis bisa cepat gitu. Dan ini banyak teman-teman di Jawa Barat yang ketahuan gitu terinfeksi, tapi tidak bergejala. Nah kan dengan demikian dia harus mengisolasi diri supaya tidak menularkan. Tapi banyak lagi yang belum belum dites. Makanya sekarang siapapun mau kemanapun, keluar rumah, masuk ke gedung, pakailah masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi nggak perlu apakah kita dites atau tidak tes gitu. Siapapun sekarang harus wajib menggunakan 3M tadi. Demi kita bisa menekan gelombang maupun riakan-riakan peningkatan kasus. Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Pandu. Iya. Sama-sama. Nah, tuh warga Jabar sok diikutin. Betul. Ya lockdown mau diri selamat sendiri. Ingat 3M. Nah, itu saja. Baiklah, kami akan kembali sesaat lagi masih di acara Adaptasi Kebiasaan Baru Jawa Barat.
Assalamualaikum, saya Melody. Di era adaptasi kebiasaan baru, tong hilap selalu lakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Singsara rehat sadayana. Dirgahayu Provinsi Jawa Barat ke-75, mari membangun Jabar untuk Jabar juara lahir batin. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya yang penuh potensi. Meracik berbagai cita rasa, melukis indahnya budaya, meramu aroma karsa, seperti layanan terbaik kami, memberikan kemudahan, adalah tanda mata kami untuk negeri. Dirgahayu Provinsi Jawa Barat ke-75, mari membangun Jabar untuk Jabar juara lahir batin. Mesak ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang jangna bangun tayak karingrang, kuku narang gowas rejang pamatuk nangelu, ngapak mega bari hibena tarik nulu. Saha anu bisa nusukan tandangna, tandang jepat tentang kaya bandinganana, dipika gini dipika serat pusat sama, taya karepan kasih lebe wawanena. Manuk dadali, manuk panggagana, pelambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resebelah hiji, ruku sakabena. Hirup sauyuna talapa hiri-hiri, silih pikanya ada iblis bela pati. Manuk dadali ngandung siloka sinatria, kersakuna bangsa di negara Indonesia. Manuk dadali, manuk panggagana, pelambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resebelah hiji, ruku sakabena. Manuk dadali, manuk panggagana, pelambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resebelah Baik, kembali lagi di acara sosialisasi adaptasi kebiasaan baru Jawa Barat. Nah, dalam rangka memperingati 100 tahun Gedung Sate, tempat acara ini berlangsung, Kemenkominfo dan juga PT Pos Indonesia merilis perangko spesial edisi 100 tahun Gedung Sate. Dan perangko ini merupakan hasil dari lomba desain perangko yang dilaksanakan tahun lalu yang disponsori oleh Bank BJB. Iya, dan oleh karenanya langsung saja kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Pos Indonesia untuk menyerahkan kepada Gubernur Jawa Barat Kang
Emil, ya disaksikan oleh perwakilan dari sponsor utama kita untuk malam hari ini dari Bank BJB. Berarti setelah resmi ya, Perangko edisi 100 tahun Gedung Sate ini resmi dirilis. Silakan dicari, didapatkan di koleksi. Mungkin ada Anda yang masih memiliki hobi filateli. Filateli ya, lengkapi koleksinya. Baik. Baik, hatur nuhun ya. Nah, kami juga ingin mengucapkan sekali lagi kepada Kemenkominfo, juga Pokja Nasional Perangko atas dirilisnya Perangko 100 tahun Gedung Sate. Tika harus punya kita Neng Tika nih. Iya dong, nanti kita kirim-kiriman surat ya nah. Iya baik, dan tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Tapi sebelumnya untuk kebaikan semuanya, karena acara ini pun adalah acara yang penuh dengan kebaikan. Mari kita berdoa bersama-sama ya Tika ya. Betul, dan kita akan dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam hari ini kami panjatkan doa memohon rahmat dan kasih sayang-Mu, mengharap hidayah serta tuntunan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, baik wabah yang berdampak pada kesehatan maupun wabah yang berdampak pada ekonomi dan segala aspek kehidupan ini. Ya Allah, Sang Maha Penyembuh, sembuhkanlah semua saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan penyakit. Sesungguhnya Engkau adalah obat yang paling mujarab dari segala macam obat yang ada. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada hal yang terjadi dalam kehidupan ini selain karena ridho dan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami yang tak berdaya ini memohon diberikan petunjuk, diberikan cahaya, dan dibukakan jalan menuju ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah segala doa kami. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan juga kesabaran, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Kang Ronald, sekarang juga malam tahun baru Hijriah. Betul, jadi saya ingin Muharram. mengucapkan Ya. ke warga Jawa Barat Indonesia selamat tahun baru Islam Hijriah 1442 Hijriah. Ya. Mudah-mudahan kita saling menguatkan lahir dan batin. Amin. Baik, amin. Baiklah. Terima kasih buat warga Jabar dan khususnya dan juga warga Indonesia pada umumnya yang telah menyaksikan acara hari ini. Semoga kita bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Ingat 3M, ayo dilaksanakan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kang Emil terima kasih, Hatur Bapak-Bapak juga nuhun. terima Bapak-bapak kasih. terima kasih, hatur nuhun. Ya, dan sebagai penutup, inilah persembahan terakhir yang menutup sosialisasi AKB Jabar malam ini. Kebiar, kebiar. Hatur nuhun. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbau dalam angan-anganmu. Gebiar, gebiar, pelangi jingga. Indonesia
Terima kasih Anda telah menyaksikan Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Jawa Barat yang dipersembahkan oleh